Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua senantiasa berjalan di dalam kesetiaan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita menerima perlindungan yang sempurna darinya. Saudaraku, saat ini marilah kita mempersiapkan hati untuk berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga yang kudus, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang memampukan kami melewati sepanjang hari ini dengan baik. Terima kasih karena tangan-Mu memegang dan menopang kami, serta membawa kami berjalan keluar dari setiap pergumulan hidup kami. Malam ini, sebelum kami beristirahat, terlebih dulu kami mau merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah makanan rohani bagi roh dan jiwa kami. Berkatilah kami dengan hati yang lembut, mudah diajar, serta pengertian akan apa yang akan kami dengar. Berikanlah kami kekuatan dan ketaatan untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan telah memerdekakan kita pada saat kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dari hal-hal apa sajakah Tuhan telah memerdekakan kita? Mari kita membaca Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kutuk hukum Taurat ditulis dalam Ulangan 28 yang terdiri dari kemandulan, penyakit, kehancuran finansial, kekalahan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus datang untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat agar kita bisa menerima berkat-berkat Abraham. Sebagian orang mengerti kebenaran ini, tetapi hanya sampai sebatas Tuhan sudah memerdekakan kita dan memberkati kita. Padahal firman Tuhan juga berkata dalam Galatia 5 ayat 13, Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan yang telah kita peroleh dari Tuhan tidak boleh kita pergunakan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan karena kita telah dimerdekakan, maka kita harus melayani sesama dengan penuh kasih. Artinya, meskipun kita telah dimerdekakan, bukan berarti kita boleh dengan sengaja hidup di dalam dosa, karena kita mengetahui bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita yang kita perbuat dahulu, sekarang, dan akan datang. Apabila kita terus-menerus melakukan perbuatan berdosa secara sengaja, maka itu sama saja kita menghina karya penebusan Kristus bagi kita, karena Kristus tidak hanya ingin menebus kita, melainkan juga ingin mengubahkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter seperti Kristus. Lalu, apakah itu artinya kita sama sekali tidak boleh melakukan dosa setelah kita ditebus Kristus? Ya, kita tidak boleh melakukan dosa secara sengaja. Tetapi sebagai manusia lemah yang hidup dalam dunia yang berdosa, kita tidak bisa menghindari bahwa suatu ketika dalam hidup kita bisa melakukan dosa. Apabila hal itu terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dalam doa dan mengakui perbuatan dosa kita serta memohon Tuhan mengampuni kita.
Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui semua yang kita lakukan, termasuk motivasi-motivasi di dalam hati kita, bahkan sebelum kita melakukannya. Namun demikian, dibutuhkan pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan agar kita dapat menerima kemerdekaan dari dakwaan dosa. Saat kita mengakui di hadapan Tuhan dengan jujur dan bertobat, maka firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat 12-14, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selain mengajarkan agar kita tidak mempergunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, Galatia 5 ayat 13 juga mengajarkan agar kita mempergunakan kemerdekaan kita untuk melayani sesama dengan penuh kasih. Saat kita mengasihi seseorang, kita pasti ingin memberikan yang terbaik kepada orang itu. Begitu juga karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita rindu agar orang-orang lain juga turut merasakan kemerdekaan yang sama. Itulah sebabnya kita harus melayani mereka dengan penuh kasih, agar mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan yang ada di dalam kita dan yang kita bagikan kepada mereka. Dengan demikian, bukan hanya kita yang mengalami kemerdekaan, tetapi kita juga bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memerdekakan orang lain. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga memberkati dan menguatkan iman kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Aba Bapa, Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan, kami mengucap syukur telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak mempergunakan kemerdekaan kami sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani sesama kami dengan penuh kasih, agar mereka pun dapat mengalami kemerdekaan yang sama. Kiranya Roh Kudus senantiasa memenuhi kami dengan kasih Kristus dan ucapan syukur, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi yang efektif bagi kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Bapa, sebentar setelah selesai berdoa, kami akan segera beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu di sekeliling kami yang akan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Berkatilah kami dengan kesehatan dan kekuatan baru. Cukupkanlah kami dalam setiap kebutuhan kami. Kami percaya Engkau Allah El Shaddai, Allah yang mencukupi. Kami percaya Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa juga bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi dan seluruh rakyat Indonesia. Kami mengucap syukur Engkau telah membuat bangsa kami berjaya dan menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Kami memohon Engkau terus memberkati dan menopang bangsa kami, dan kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin Indonesia, agar dapat mengambil langkah-langkah kepemimpinan yang bisa memajukan negeri ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Amin.